Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Aprilianda dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan, yaitu pada mata kuliah manajemen risiko bisnis. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang budidaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Nah, pada materi ini ada beberapa poin yang penting, yaitu yang pertama ada budaya risiko. Nah, di dalam budaya risiko ini terdapat beberapa poin, yaitu seperti pengertian budaya risiko, tahapan pengembangan budaya risiko, dan strategi pengembangan budaya peduli risiko. Yang pertama ada budaya risiko. Yang pertama itu pengertian budaya risiko. Budaya sendiri berarti peduli risiko atau risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpartisipasi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Keberhasilan mengkomunikasi dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya, akan tetapi tergantung pada seluruh pegawai organisasi selaku pengambil dan pengelola risiko pada organisasi tersebut. Jumlah pegawai, karakter individu, sikap atau attitude dan keterampilan dari masing-masing pegawai yang berbeda dalam organisasi menuntut adanya budaya organisasi di mana setiap orang dituntut untuk pimpinan risiko atas setiap tugas yang dikembangkan kepadanya, karena setiap pegawai bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan hasil kerjanya. Poin selanjutnya itu tahapan pengembangan budaya risiko. Budaya risiko ini hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran organisasi. Budaya risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkat organisasi. Ada beberapa bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada bagaimana komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. Selanjutnya ada penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik dan benar. Dan selanjutnya ada pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi. Dari beberapa paparan tadi dapat dipahami bahwa pengembangan budaya manajemen risiko pada setiap organisasi jauh lebih penting dibandingkan mengembangkan sebuah kebijakan dan prosedur yang rumit. Karena pengelolaan risiko harus ditanamkan kepada setiap insan organisasi atau pegawai dari jenjang yang paling bawah sampai jenjang yang paling atas. Ada beberapa tahapan pengembangan budaya risiko yang dapat dijadikan panduan adalah seperti yang pertama ada membentuk satuan kerja manajemen risiko sebagai pusat membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko keseluruhan jenjang organisasi. Selanjutnya ada menyusun manual kode etik dan merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk nantinya akan memberikan pelayanan yang baik. Yang selanjutnya ada knowledge sharing, yaitu seperti lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau
knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan nantinya dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Nah, selanjutnya ada keseimbangan dan konsistensi. Suatu aktivitas akan menjadi budaya atau kultur jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, agar manajemen kultur tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian. Sehingga orang nantinya akan konsisten dalam melakukan manajemen risiko dalam aktivasinya. Selanjutnya ada ketepatan metode pengembangan manajemen risiko. Nah, jika organisasi mengekspektasikan supaya nantinya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Prosedur harus didokumentasikan, disosialisasikan untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan. Nah, hal ini nanti supaya jelas dan tidak terjadi kebingungan mengenai langkah apa yang akan harus diambil dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada manajemen perubahan. Pengertian manajemen perubahan sendiri adalah manajemen perubahan wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk nantinya memperbarui sebuah organisasi. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut, tetapi survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Manajemen perubahan sering dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena yang menjadi salah satu objek utama dalam perubahan sumber daya manusia ini sendiri adalah suatu organisasi yang umumnya dilakukan dengan perubahan kebijakan yang sederhana sehingga kebijakan yang kompleks dan berpengaruh terhadap proses perubahan organisasi sebagai makhluk yang dinamis. Manusia tidak bisa berdiam diri dengan kondisi lingkungan yang terus bergerak, sehingga diperlukannya suatu perubahan untuk mengarahkan pergerakan manusia ke arah yang diinginkan demi mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen perubahan yang mempunyai manfaat bagi keberlangsungan hidup dalam suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan ini bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan dinamis. Dalam menghadapi api perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan dibandingkan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya ada tingkat manajemen perubahan dalam organisasi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa secara umum perubahan manajemen ini merupakan upaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan. Sehingga dalam sebuah organisasi dapat beberapa tingkatan manajemen perubahan. Di antaranya, yang pertama ada perubahan individu. Tingkat ini adalah yang paling dasar dari sebuah proses perubahan manajemen. Setiap individu memang selalu akan mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak secara otomatis ke arah yang diinginkan. Disinilah peran pemimpin organisasi untuk mengatur arah perubahan individu agar
individu tersebut menginginkan perubahan sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga perubahan manajemen bisa dikaitkan dengan ilmu psikologi, di mana pimpinan akan berorganisasi memahami perilaku individu sehingga dapat menentukan perubahan seperti apa yang layak untuk dirinya. Misalnya, saya menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan keterampilan baru pada seseorang, dan bagaimana perubahan tersebut nantinya akan melekat pada diri individu yang lainnya. Nah, yang kedua ada perubahan organisasi manajemen. Dalam organisasi ini berkaitan dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka perubahan manajemen berperan untuk memastikan solusi tersebut dapat nantinya bekerja secara efektif. Pimpinan harus memastikan sumber daya mana yang nantinya perlu untuk berubah untuk menjadi kepentingan keberhasilan dalam proyek. Upaya perubahan seperti apa yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada perubahan kemampuan organisasi pada tingkat perubahan manajemen yang nantinya akan berperan secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi. Perubahan manajemen di sini bisa lebih kompleks, mencakup segala aspek organisasi. Misalnya, pimpinan memberikan perubahan terhadap metode pengukuran kinerja sebelum apa yang dinilai tidak dapat mempengaruhi untuk mendukungnya tercapai target organisasi. Sehingga inisiatif seorang pimpinan di sini sangat dibutuhkan demi mencapai kemajuan organisasi. Dalam perubahan, setiap organisasi nantinya akan menjadi suatu yang penting jika ingin mempertahankan organisasi dan terus meningkat, karena perubahan berarti secara terus-menerus melakukan sesuatu dengan cara dan metode yang berbeda dari sebelumnya. Yang dinilai kurang efektif, manajemen perubahan ini dirumuskan oleh seorang pimpinan, namun dalam praktiknya seringkali dilakukan oleh seorang pimpinan secara langsung, sehingga kerjasama di antara keduanya bisa membentuk perubahan yang lebih optimal. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada setiap organisasi menghadapi ketidakpastian dalam pencapaian visi misi dan tujuannya, dan tidak setiap organisasi siap menghadapi ketidakpastian. Daya tahan organisasi terhadap risiko akan tergantung pada bagaimana organisasi tersebut mempersiapkan diri secara sistematis terhadap eksposur risiko yang mungkin akan dihadapi. Yang selanjutnya ada kekuatan yang paling penting fundamental adalah terciptanya budaya risiko atau perubahan suatu manajemen sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis risiko atau risk-based decision marketing. Keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya dalam setiap proses bisnis organisasi. Selanjutnya ada membangun dan memelihara kultur sadar risiko pada organisasi harus diwujudkan secara nyata. Nah, dalam hal ini perusahaan harus terus-menerus mengembangkan lingkungan internal yang kondusif untuk memungkinkan nantinya proses manajemen risiko akan berjalan dengan lancar. Manajemen perubahan merupakan pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk menumbuhkan budaya organisasi yang peduli risiko. Perubahan ini
ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan menciptakan puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada untuk mengembangkan budaya peduli risiko diperlukan suatu strategi pengembangan budaya risiko peduli budaya risiko yang mencerminkan adanya keterpaduan langkah antara pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal auditor. Langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko. Mungkin sekian yang materi dapat saya simpulkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.